Ini dok mau nanya usia anak saya tuh 10 bulan tidurnya suka sampai Mm-mm. tengah malam. Sekarang sampai jam 3 subuh. Normal nggak itu dok? Untuk tumbuh Oh, kembangnya ngaruh juga nggak sih dok itu dok? pengaruh ya. Maksudnya jam 3 subuh baru tidur tuh maksudnya Itu tuh main PUBG ya? PUBG. Iya, nggak boleh pengaruh Mbak. Jadi pengaruh Oke. Mam. Jadi kalau misalnya anak-anak itu harus tidur yang cukup. Kalau nggak salah Mm-mm. itu 14 jam. Mm-mm. Eh 12 sampai 14 jam, saya kalau angka-angka susah hafal. Tapi Mm-mm. kalau lihat di postingan kita, saya juga pernah posting tuh jam tidur yang baik untuk anak yang direkomendasikan ya. Bisa Mm-mm. dilihat di situ. Nah, jadi itu tuh harus tercapai. Jadi kalau memang jam 3 malam baru tidur, Iya. kemudian baru senyapnya itu kan tinggal sekitar 3 jam lagi. Jam 6 jam 7 tuh udah rame kan. Jadi yang Ya. saya sebutkan di awal tadi, suasana yang hening, silent, gelap itu nggak dapat anaknya. Jadi perkembangan otaknya akan terganggu. Hormon-hormon pertumbuhannya juga keluarnya nggak baik. Anak-anak itu harus tidur memang kalau malam. Berarti start mungkin jam 10 tuh udah harus tidur kayak gitu ya, Dok? Jam 9, iya Jam jam 9. 21. Itu sudah Iya, harus. supaya itu dapat berapa jamnya karena kan nggak bisa kita balik kalau dia besoknya mau tidur tuh tapi suasananya yang Mm-mm. beda terang dan rame. Oke, ini ada pertanyaan Iya. lagi dari Risa Sidarta. Dokter, anak saya makan apa aja mau ikan juga. Ganti-ganti terus tiap hari cemilan buah. Berat badannya apa nih? Makan makan banyak badannya nggak bisa gemuk, Dok. Sama anak yang banyak makan tapi nggak bisa gemuk itu tuh ada dua kemungkinan ya. Yang pertama eh, ada penyakitnya. Oh gitu. Jadi kalori yang masuk ke tubuhnya itu sebenarnya udah banyak tapi digunakan untuk kayak membasmi penyakitnya gitu loh. Jadi konstannya di tubuhnya itu untuk mengobati penyakitnya itu, membentuk pertahanan tubuh lah segala macam. Jadi nggak lari ke daging gitu loh, nggak jadi Mm-mm. daging Mm-mm. istilahnya. Mm-mm. Nah, pasti ada penyakitnya, ada satu penyakit yang dia simpan yang lama gitu. Makanya di episode sebelumnya kan kita Mm-mm. warning banget sama Mam, kalau pertumbuhannya bulan ini 4 kilo, misalnya bulan depan tetap 4 kilo, Mm-mm. garis pertumbuhannya itu datar, itu sudah harus menemui dokter. Oke, Karena pasti ada masalah. harus Nggak usah konsultasi ya jauh-jauh dok. deh. Mm-mm. Iya, nggak usah jauh-jauh deh. Paling dekat mungkin cacingan. Ya Oke, kan? Ada ya. jadi nutrisinya itu belum sempat diserap di usus sudah dimakan cacingnya duluan. Gitu. Atau kalaupun nggak cacingan mungkin TBC paling banyak anak-anak. Oke, jadi harus Gitu. diperhatikan itu ya dok ya, kalau Iya, tidak bertambah beratnya nggak walaupun naik. makan sudah banyak. Oke, dokter, ini saya mau tanya katanya usia anaknya 1 tahun tapi pertumbuhannya kurang optimal. Anak saya minum Mm-mm. susu formula kecil. Oke, jadi rencananya saya mau berkolaborasi dengan susu tinggi kalsium seperti merek Tit gitu. Oke, Mam. Apa pengaruh Mama ya Sufor ya? Darna Sari, tapi sebenarnya pengaruh semestinya ASI, Mam. Bukan di sumber, bukan di merek susunya, Oke. tapi jenis susunya. Mm-mm. Jadi 1 tahun, tapi sayangnya Mam Tarna tadi nggak menyebutkan 1 tahun yang terlambat apanya ya, pertumbuhan apa tinggi badannya, apa kemampuan jalannya atau apa Mm-mm. nggak disebutkan. Mm-mm. Cuman baiklah. Sebenarnya susu formula yang tinggi kalsium itu tidak hanya diperuntukkan untuk 5 tahun ke atas loh. Mhm. Iya, coba dibaca di kemasannya karena usia 1 sampai 5 tahun itu anak kita harus dikasih susu pertumbuhan. Jadi kayak Oke. misalnya susu bla 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 satu, bla 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 dua, bla 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 tiga, seperti itu kan. Nah, Mm-mm. itu 1 sampai 5 tahun masih pakai susu pertumbuhan namanya. Jadi susu-susu tinggi kalsium ini di atas 5 tahun, Mams. Gitu. Oke. Jadi kalau 1 tahun semestinya ASI. Mams tuh kalau pengen anaknya tumbuh kembangnya optimal, wah harusnya sejak lahir kemarin dikasihnya ASI, jangan dikasih susu formula. Gitu. Jadi bukan Beda pengaruh di loh. merek gitu ya, Dok ya?
Bukan. Jadi susu formula itu semuanya sudah ada standarnya, standar apa sih namanya RDA-nya ya. Jadi Mm-mm. memang sudah terstandar gitu. Jadi tidak ada satu yang lebih superior dibanding yang lain. Gak usah shopping shopping susu ganti gonta-ganti merek. Bukan Sebenarnya semuanya sudah berarti yang standar. mahal banget itu Iya, lebih pengaruh bagus heeh, gitu, nggak heeh. juga pasti gitu ya dok Enggak ya? juga pasti Hmm. semuanya sudah ada standarnya gitu loh. Jadi yang paling bagus standarnya yang buatan Tuhan, yang dari manusia ke manusia. Susu Mm-mm. formula bagus untuk anak sapi. Karena dari sapi gitu ya dok ya? Iya, kalau anak Oke. manusia bagusnya ASI gitu. Gitu, oke. Nah, terus ini ada lagi Heeh. dari Weni Novianza 17. Dokter, ini anak saya usianya 18 bulan. Sekarang sudah hampir 8 MB gigi tumbuh. Cara menggosok gigi yang baik untuk anak, terus kapan ya dok caranya untuk menggosok gigi itu dimulainya gitu? Kapan tuh dok? Oke, bagus ya pertanyaan. Cuman saya jadi dokter gigi ini. Jadi mulai menggosok gigi itu sejak pertama kali keluar gigi itu langsung digosok giginya, langsung udah gosok gigi. Mm-mm. Carilah gosok gigi apa sih odolnya, pastanya yang untuk Mm-mm. anak-anak yang nggak terlalu pedes ya. Kemudian ada rasa-rasa. Kemudian sikat gigi yang lembut, kecil dan warna-warna. Nah, Mm-mm. cara menggosok gigi yang baik itu ya sama seperti orang dewasa sih, dari depan dulu. Mm-mm. Ini depannya itu atas bawah ya. Jangan tidak usah terlalu kuat karena katanya sih kata dokter gigi sih. Mm-mm. Zigong yang kuning-kuning itu gampang banget sebenarnya dilepasin, yang nggak usah kuat-kuat juga dia udah lepas. Sebenarnya kita aja yang ini Mm-mm. itu malah melukain gusi ya, dan Oke. membuat enamel, katanya sih enamel gigi kita menjadi tipis jadi ngilu. Jadi sedikit aja, jangan terlalu kuat. Digasak dari sini depan, Mm-mm. atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kemudian, wah jadi ketahuan nih gigi saya, tapi masih lengkap. Di bagian geraham tuh kan yang dia bentuknya tiga dimensi ya. Nah, ini Mm-mm. maju mundur, aja mundur, atas bawah, maju mundur, maju mundur. Nah, baru kemudian di bagian dalam sini digosok juga. Eh, apa sih maju mundur juga dalam Oke. sini. Jadi tiga sisi. Jadi tiga. Jadi depan satu, kemudian bagian geraham seperti ini ya, maju Mm-mm. mundur supaya jangan ada sisa-sisa makanan, kan suka yang bikin gigi berlubang kan. Jadi Mm-mm. maju mundur, kanan kiri, atas nih suka ketinggalan. Oke. Nah, baru yang bagian dalam, kemudian kumur. Nah, yang paling sering kelewatan adalah menyikat lidah. Makanya lidah anak-anak tuh suka kotor, tebel banget. Kadang Putih-putih jamurannya gitu kan ya. tebel. Iya, Mm-mm. jadi setiap mandi itu pakai belakangnya sikat gigi itu kan sini, Mm-mm. ini kan brushnya ya, Mm-mm. sebelah sini disikat lidahnya sekali Mm-mm. lewat sep sep gitu. Jadi Mm-mm. sikat gigi dan sikat lidah karena anak-anak kan nggak sebanyak kita ya minumnya. Kan maka kita belajar SMA ya, pengecap itu manis, asam, asin itu di lidah ya. Nah Mm-mm. kalau lidahnya ketutup itu Mm-mm. putih-putih itu kan otomatis perasa indera perasanya berkurang. Itulah suka juga bikin anak-anak nggak mau makan ya. Karena pemakanan Oke. kan jadi nggak terlalu berasa, terganggu indera pengecapannya karena ketutup sama yang putih-putih itu. Jadi setiap sikat gigi lidahnya disikat juga. Tapi jangan Oke. dalam-dalam, nanti muntah anaknya. Oke, jadi sekali lewat gitu aja ya dok ya. Jangan terlalu dalam, nanti kecolok ada refleks muntah. Lebih bahaya lagi ada refleks vagal namanya. Jangan terlalu dalam ya. Oke, nah terus ini Gitu. ada pertanyaan lagi dari Owen Market dok, katanya nih ngaruh nggak sih dok rasa susu terhadap pertumbuhan gigi? Kalau misalnya susu susu formula ini kayaknya ya susu coklat tuh katanya kebanyakan bikin gigi anaknya tuh tumbuh jadi jelek kayak gitu katanya dibanding susu rasa vanila atau madu. Ada padu. Eh, Kalau rasa susu sih setahu saya enggak ya, karena kan memang susu yang berasa itu di atas 1 tahun yang bolehnya. mm-mm, Kemudian kalau susu coklat sih enggak lebih inferior dibanding vanila atau madu. mm-mm, Tetapi untuk merusak gigi juga karena kadar tingkat gula dan kemanisannya itu sudah saya sebutkan tadi kan, susu mm-mm, terstandar semuanya, sudah ada standarnya.
nggak boleh ada yang di atas standar kelewat manis atau apa gitu. Jadi semua susu rasa vanila, coklat atau madu pasti tingkat kemanisannya udah standar sama semuanya. Mm-mm. Kemudian ya itu tadi biasakan habis minum susu formula tuh minum air putih Oke. supaya Mm-mm. terbilas. Mm-mm. Jadi gulanya tuh nggak numpuk di gigi. Mm-mm. Kemudian jamurnya juga nggak jamuran lidahnya. Jadi Oke. kalau kalau bukan ASI ya kalau susu Mm-mm. formula ya. Kalau susu formula baiknya habis minum susu formula harus minum air putih. Nah, susu Oke. coklat ini pengaruhnya di BAB anak. Kadang anak tuh BAB-nya suka hitam-hitam katanya karena susu coklat itu iya Mm-mm. di Oke. BAB-nya iya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau untuk Tapi giginya tidak gigi terlalu ngaruh. enggak. Oke, nah ini kita lanjut pertanyaannya, Dok ya. Iya. Oke, ini ada dari Nur Hidayah Dini. Nur Nur Hidayah nah, Dini. Ini nanya iya. katanya, dokter mau tanya umur anak saya baru 4 bulan. Biasanya kan kalau mau tumbuh gigi anaknya suka demam. Gimana dok tipsnya supaya anak itu pada saat demam bisa dirawat di rumah karena takut COVID dok ke rumah sakit gitu katanya. Iya, Gimana tuh? jadi mams, anak-anak tuh mau tumbuh gigi memang biasanya demam, tapi demam yang disebabkan tumbuh gigi itu tidak setinggi-tinggi amat kayak demam yang disebabkan infeksi virus apa bakteri atau kuman gitu loh. Jadi Mm-mm. biasanya dia nggak tinggi-tinggi amat. Ya Mm-mm. nggak ada juga yang dirawat di rumah sakit karena mau tumbuh gigi itu memang nggak kita rawat, mam. Karena Mm-mm. demamnya nggak tinggi-tinggi amat, nggak berpotensi bikin dia kejang. Mm-mm. Jadi paling 38 anget-anget gitu loh. Kalau demamnya tinggi banget, itu biasanya ada penyebab lain. Oke. Mungkin ada infeksi virus ya. Nah, caranya gimana? Ya saya sebutkan tadi, mungkin gusinya kan terlalu keras, mungkin gusinya terlalu keras sehingga giginya susah keluar. Jadi gusinya dimasaj pakai tangan mamanya supaya aliran darahnya lancar, gusinya lunak. Kemudian dibanyakin makan vitamin A, vitamin C, seperti itu ya. Eh, dikasih biskuit-biskuit gitu supaya mengurangi penderitaannya ya. Memang karena rangsangan nyeri Mm-mm. pada anak bisa menyebabkan suhu badan anak naik. Jadi memang mau tumbuh gigi demam itu biasa. Biasa Tapi ya nggak dok ya. tinggi-tinggi amat. Iya, tapi nggak tinggi-tinggi Mm-mm. amat biasanya. Oke, jadi Gitu. hal yang wajar dan eh, orang tua juga nggak perlu khawatir yang berlebihan. Makanya kalau punya anak bayi itu biasakan simpen termometer ya di rumah ya. Beli Mm-mm. termometer yang kalau saya sih lebih suka yang digital dikelek ya dibanding yang Mm-mm. radiasi itu cenderung cenderung rendah suhunya.